Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan masa praksara. Kita fokuskan kepada hasil-hasil kebudayaan pada masa praksara. Nah, hasil kebudayaan bagi pada 4 zaman, yaitu Paleolitikum, zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu muda, dan zaman logam. Nah, kita akan bahas yang pertama tentang Paleolitikum. Paleolitikum merupakan periode awal dalam kehidupan manusia praksara. Ciri-ciri bendanya yaitu masih dalam bentuk kasar dan belum dihaluskan. Dalam Paleolitikum itu sendiri terdapat 2 kebudayaan. Yang pertama itu bisa dilihat sendiri kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, apa itu kebudayaan Ngandong? Kebudayaan Ngandong yaitu sebuah kebudayaan yang ditemukan di daerah Ngandong di Sidoarjo dekat Ngawi, Jawa Timur. Alat-alat yang ditemukan di Ngandong ini berupa kapak genggam dari batu dan juga alat-alat kecil berupa alat serpih seperti velake. Nah, kebudayaan Ngandong ini sendiri juga ada yang ditemukan dalam bentuk tulang dan tanduk. Tulang itu berupa bentuk alat penusuk atau ujung tombak dan dengan gergaji di kedua sisi atau alat pengkorek ubi dan keladi, sedangkan tanduk itu memanjang dan runcing serta duri ikan pari yang digunakan sebagai mata tombak. Nah, untuk penemunya sendiri yaitu von Koenigswald pada tahun 1941 menemukan alat-alat ini. Nah, untuk berikutnya itu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu sendiri ditemukan di Sungai Baksoko, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1935. Nah, alat-alat yang ditemukan itu berupa kapak genggam. Kapak genggam itu yaitu kapak yang tidak bertangkai, digunakan dengan cara digenggam. Seperti yang dilihat di gambar itu, yang bagian ujung paling atasnya itu yang digunakan untuk menggenggam. Dan bentuknya masih bagaimana adanya belum diasah dan masih kasar bentuknya, belum diperhalus. Jadi apa yang tersaji dari alam itu yang digunakan. Nah, selanjutnya juga ada kapak perimbas atau chopper, ada kapak penetak, ada pahatan genggam, dan paling banyak ditemukan berupa alat kecil berupa velake. Nah, sebenarnya kebudayaan Ngandong dengan Pacitan ini hampir sama, hampir mirip. Sama-sama ditemukannya kapak genggam dan velake. Nah, selanjutnya kita bicara tentang Mesolitikum. Dari Mesolitikum ini sendiri, ciri-ciri alatnya itu batunya sudah mulai dihaluskan sebagian pada kedua sisi, namun masih tetap kasar. Nah, untuk contoh dari alat atau hasil kebudayaan Mesolitikum ini, diantaranya itu ada seperti kapak Sumatera, kapak genggam Sumatera, dan beberapa alat serpih yaitu velake yang ditemukan di NTT dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk Mesolitikum ini sendiri sebenarnya ada 2 pembagian. Nah, di Mesolitikum ini ada pembagian ditemukannya alat di pantai dan di gua. Nah, untuk alat yang ditemukan di pantai itu disebut sebagai kebudayaan Kejoken Modinger. Nah, apa itu Kejoken Modinger? Kejoken Modinger ini merupakan ciri utama dari kehidupan zaman batu tengah yang ditandai dengan menumpuknya sampah dapur berupa kulit siput dan kerang di daerah sepanjang pantai. Nah, tumpukan sampahnya ini akibat dari setiap generasi dari manusia purba itu tinggal di tempat itu terus-menerus, dari generasi ke generasi tinggal terus di tempat tersebut, dan sampah-sampah dari sampah makanan di pantai itu dibuang di tempat yang sama sehingga sampah itu menjadi menggunung. Nah, itu yang menunjukkan bahwa membuktikan bahwa pada masa zaman batu tengah ini mereka sudah ada yang mulai hidup menetap dengan adanya tumpukan sampah dapur tersebut. Artinya dari generasi ke generasi masih tetap tinggal di sana. Nah, Kejoken Modinger tersebut juga dapat memberi informasi bahwa manusia purba umumnya tinggal di tepi pantai. Nah, yang kedua adalah kebudayaan Abrissos. Nah,
kebudayaan ini banyak ditemukan alat batu dan tulang dari zaman batu tengah, ditemukan di gua-gua, digunakan sebagai tempat tinggal mereka untuk berteduh. Nah, di gua-gua tersebut nanti menyerupai curug untuk berlindung dari panas dan hujan. Nah, di sana nanti ditemukan alat-alat batu seperti mata panah, flake, batu-batu penggiling, alat-alat dari tulang dan tanduk. Nah, itu contoh dari hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum. Nah, selanjutnya kita bahas pada masa Neolitikum. Nah, Neolitikum, ciri-ciri dari zaman batunya ini sudah mulai dihaluskan dari kedua sisinya. Untuk hasil dari kebudayaan Neolitikum itu sendiri, yaitu berupa kapak lonjong. Bisa dilihat dari gambar itu bentuknya lonjong dan sudah lebih diperhalus, berbeda dari yang ketika dilihat pada kapak genggam tadi yang masih kasar dan belum diapa-apakan. Nah, kapak lonjong ini sendiri adalah kapak yang penampangnya itu berbentuk lonjong atau bulat telur. Nah, pada ujungnya itu lancip, ditempatkan tangkai, kemudian diikat menyiku. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat kapak lonjong adalah batu kali yang berwarna hitam. Ada dua macam kapak lonjong ini. Kapak lonjong yang besar itu disebut dengan Walzenbeil. Banyak ditemukan di Irian. Sering dinamakan Neolitikum Papua. Dan kapak yang kecil disebut dengan Kleinbeil. Banyak ditemukan di kepulauan Tanimbar dan Seram. Nah, itu untuk Neolitikum. Nah, selanjutnya kita membahas tentang zaman logam. Nah, zaman logam terbagi dua. Di zaman logam ini tidak lagi batu, tetapi ini sudah bentuk percetakan. Nah, zaman logam di Indonesia hanya terdapat itu perunggu. Sedangkan zaman logam itu ada 3, yaitu tembaga, besi, dan perunggu. Nah, di Indonesia hanya masuk zaman perunggu saja, atau hanya masuk tentang kebudayaan perunggu saja di Indonesia. Nah, dalam zaman logam ini terdapat 2 teknik pembuatan logam pada masa itu. Nah, 2 teknik itu yaitu yang pertama adalah bivalve atau teknik 2 setungkup. Nah, teknik ini menggunakan 2 cetakan yang dapat ditangkupkan. Cetakannya diberi lubang pada bagian atas untuk tempat menuangkan cairan logam. Jika perunggu sudah dingin, cetakan di bagian atasnya kemudian dibuka. Cetakan ini dapat digunakan berkali-kali. Nah, seperti contohnya di gambar ini. Ini kan di bagian atasnya itu ada cur kecil untuk memasukkan nanti bahan atau perunggunya itu ke dalam. Nah, ini ada dua setungkup kan. 2 buah ini terpisah. Nah, ketika untuk membuat alatnya ini nanti akan disatukan dulu. Disatukan dulu, nanti bagian atas curug kecilnya itu dimasukkan perunggu di dalamnya yang masih panas itu. Nah, setelah itu nanti ketika sudah dingin, dibuka 2 setungkup ini. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, seperti itulah kira-kira bentuk pembuatan dari teknik bivalve. Nah, ini pun masih digunakan sampai sekarang oleh orang. Bisa Anda lihat di video-video di YouTube atau di Instagram, itu masih ada orang menggunakan pembuatan ini seperti pembuatan cincin dan lain-lain, atau gelang, atau yang bisa berbahan besi atau yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, cara pembuatan logam atau perunggu yang kedua yaitu acire perdue, atau yang disebut juga dengan teknik cetak tuang. Nah, bisa dilihat di gambarnya itu. Untuk langkah-langkah pembuatan acire perdue ini, yang pertama, teknik ini diawali dengan pembuatan model dari lilin yang dilapisi dengan tanah liat. Nah, bagian atas dan di bawah model itu diberi lubang. Nah, setelah mengeras, tanah liat itu kemudian dipanaskan dengan api sehingga lilin-lilin mencair, kemudian melalui lubang itu di bagian bawahnya itu, cairannya itu. Nah, lalu
dari lubang atas dituangkan cairan perunggu. Jika perunggu yang dituangkan sudah dingin, cetakan tanah liat tersebut dipecahkan dan mengambil benda yang sudah bisa atau jadi. Nah, cetakan ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Karena yang namanya kalau bivalve kan itu sudah ada cetaknya dua, itu bisa dibuka tutup. Sedangkan aciri pedue ini kan dari tanah liat. Satu tanah liat itu dibuat nanti cetakannya, nah nanti dimasukkan ke dalam itu nanti perunggu. Pertamanya kan dibuat lilin itu nanti di luarnya itu dibaluti dengan tanah liat. Nah setelah tanah liatnya itu nanti keras, nanti dibakar dengan api. Nah si lilinnya itu nanti kan mencair itu kena api. Nah dia meleleh dari lubang di bawah. Nah setelah semua lilinnya itu habis, nanti dari lubang atas dimasukkan perunggu ke dalamnya. Nah setelah nanti perunggunya masuk, didinginkan. Setelah dingin, nanti cetakan ini dipecahkan sehingga setelah pecah baru keluar perunggunya itu bagaimana bentuk hasil dari cetakannya itu. Makanya hanya bisa digunakan satu kali. Berbeda dengan bivalve tadi. Yang ini sudah bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan aciri pedue karena harus dipecahkan setelah itu tidak bisa lagi digunakan setelah itu tanah liatnya itu. Nah, itulah dua perbedaan teknik pembuatan logam atau perunggu, alat dari logam atau perunggu pada masa Praksara ini. Nah, itulah kira-kira penjelasan dari corak kehidupan berdasarkan hasil kebudayaan pada masa Praksara. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami tentang materi tersebut.